Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Insya Allah, dalam kesempatan pertemuan kali ini, kita akan sama-sama belajar bahasa Indonesia. Namun tentunya sebelum belajar, ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Kalian semua masih ingat adab-adabnya apa saja? Tentunya yang pertama, duduk rapi dan tenang. Silahkan kalian cari tempat ternyaman kalian, bersiap untuk belajar dengan duduk rapi dan tenang. Jika sudah, dengarkan penjelasan ustazah dengan seksama. Lalu yang terakhir apa? Tentu saja berdoa. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Untuk itu, sebentar lagi kita akan sama-sama berdoa. Silahkan duduk yang rapi, kita persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Solih-solihah, insya Allah hari ini kita akan sama-sama membahas tentang paragraf dan apa-apa yang ada di dalamnya. Seperti yang kita sudah ketahui bersama, paragraf itu adalah susunan kata yang terdiri dari minimal 3 kalimat. Diingat-ingat ya, 3 kalimat. Kalau 2 kalimat boleh ustazah? Tidak boleh. Kalau 4 boleh. Jadi minimal berapa tadi? 3 kalimat. Nah, di dalam paragraf ada beberapa poin yang harus kita pelajari. Yang pertama, kalimat utama. Yang kedua, ide pokok. Dan yang terakhir, kalimat penjelas. Untuk penjelasan dari masing-masing 3 poin ini, silahkan ditonton penjelasan selanjutnya. Yang pertama, kalimat utama. Kalimat utama adalah inti dari sebuah paragraf. Kalian juga bisa menyebutkan kalimat utama adalah inti cerita utama dari paragraf tersebut. Lalu, bagaimana cara menentukan atau mencari kalimat utama dalam sebuah paragraf ustazah? Ada 2. Yang pertama, kita bisa mengetahui kalimat utama ketika dia berada di awal paragraf. Ini disebut kalimat deduktif.
Kemudian yang kedua, ketika kita menemukan kalimat utama pada akhir paragraf. Ini disebutkan dengan induktif. Jadi diingat-ingat ya. Kalau deduktif itu kalimat utamanya terdapat pada awal kalimat. Kemudian kalau induktif dia terdapat pada akhir kalimat. Kita lanjutkan. Di sini Ustadzah memiliki contoh sebuah paragraf. Ustadzah bacakan, kalian perhatikan. Pada zaman dahulu, alat transportasi masih sangat sederhana. Di sungai, danau, atau laut digunakan perahu yang terbuat dari bahan kayu atau bambu. Transportasi di darat digunakan gajah, onta, kuda, keledai, sapi, dan kerbau. Binatang tersebut baik digunakan secara langsung maupun dengan menarik kereta, gerobak, atau sejenisnya. Nah, dari satu paragraf ini, di mana letak kalimat utamanya? Ustadzah berikan waktu 30 detik untuk berpikir. Betul sekali. Kalimat utama terdapat pada nomor 1. Pada zaman dahulu, alat transportasi masih sangat sederhana. Inilah yang disebut kalimat utama. Dia terdapat pada awal kalimat, maka disebutnya kalimat deduktif. Pintar sekali. Kita lanjutkan ya ke poin selanjutnya. Poin yang kedua adalah ide pokok. Ide pokok ini adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok ini biasanya lebih singkat daripada kalimat utama. Jika kalimat utama tadi kalian harus menuliskan satu kalimat penuh, ide pokok ini bisa kalian tulis sesingkat mungkin. Yang penting ide pokoknya sudah terjawab. Masih bingung Ustadzah, apa sih ide pokok itu? Ada penjelasan yang lebih jelas nggak? Nah, ide pokok itu ketika kalian bertanya, waduh, paragraf ini sedang membahas apa sih? Atau ini tuh ngomongin apa sih? Nah, ketika kalian sudah tahu jawabannya, itulah ide pokok. Bisa difahami? Kalau seperti itu, mari kita sama-sama lihat contoh saja. Di sini Ustadzah masih memiliki paragraf yang sama. Tadi sudah Ustadzah sebutkan, jika kalimat utama itu terdapat pada satu kalimat penuh dalam sebuah paragraf. Tadi kita sama-sama tahu, di sini ya, di nomor 1 ini semuanya adalah kalimat utama. Lalu kalau ide pokok di sebelah mana, Us? Betul sekali. Ide pokoknya hanya pada kalimat alat transportasi masih sangat sederhana. Itu saja sudah bisa termasuk ide pokok. Kalau kalian mau menyebutkan ide pokoknya pada zaman dahulu, apakah bisa? Apakah benar? Tentu salah. Ketika kalian menjawab pada zaman dahulu, itu belum merupakan ide pokok. Kalian belum tahu permasalahannya apa. Tetapi kalau kalian menjawab, alat transportasi masih sangat sederhana. Kita langsung tahu, oh, paragraf ini menceritakan tentang alat transportasi yang masih sangat sederhana. Bisa difahami? Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Poin yang terakhir adalah kalimat penjelas. Seperti namanya, kalimat penjelas ini adalah penjelas dari kalimat utama. Jika dalam sebuah paragraf kita memiliki beberapa paragraf, satu paragrafnya sebagai kalimat utama, paragraf lain atau kalimat lain sebagai kalimat penjelas. Kita langsung saja ke contohnya ya. Masih dengan contoh
kalimat yang sama. Di sini tadi kita sudah menentukan bahwa kalimat utamanya terdapat pada angka nomor 1. Kemudian, sekarang adalah kalimat penjelas. Seperti yang Ustadzah sudah sampaikan tadi, kalimat penjelas itu menjelaskan kalimat utama. Jadi, di mana letak kalimat penjelas? Masya Allah, betul sekali. Kalimat penjelasnya terdapat pada nomor 2, 3, dan 4. Itulah kalimat penjelas, kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Bisa difahami ya? Insya Allah bisa ketika kalian benar-benar memperhatikan. Oke, tentunya setelah kalian mengetahui penjelasannya, waktunya latihan. Latihannya apa Ustazah? Latihannya adalah pada kolom deskripsi video ini terdapat link yang bisa kalian akses. Silahkan diakses dan selamat mengerjakan. Nanti ketika kalian menemui kesulitan, kalian bisa langsung bertanya kepada Ustazah. Seperti itu ya. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, tentunya mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sholih-sholihah kesayangan Ustazah. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, membantu orang tua, dan juga selalu murojaah dan tilawah agar hafalannya tidak lupa. Ustazah akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.